Matematika bangsa Mesir kuno. Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Negara Mesir dilintasi oleh sungai terpanjang, yaitu Sungai Nil. Karena negeri Mesir pada umumnya berpasir, maka adanya aliran Sungai Nil merupakan keberkahan, sehingga menyebabkan daerah di pinggiran sungai ini menjadi subur. Keadaan tanah yang gersang dan jarang sekali dinaungi awan yang terbentang di langit, tak heran jika bangsa Mesir memuja matahari sebagai dewanya. Bangsa Mesir termasuk bangsa yang berkebudayaan sangat tinggi. Kita dapat mengetahuinya dari bangunannya yang sangat besar, misalnya piramida, Sphinx, obelisk. Abjad Mesir baru dipahami setelah bangsa Prancis mengadakan studi keperbakalaan pada tahun 1779. Penyelidikan ini dilakukan oleh Champollion. Dia banyak mempelajari daun-daun lontar yang disebut daun papyrus oleh bangsa Mesir. Daun papyrus digunakan oleh bangsa Mesir untuk mencurahkan ungkapan-ungkapan. Selain ditulis pada daun papyrus, orang Mesir juga menuliskan abjad pada batu-batu yang sangat besar dan tinggi. Pahatan pada batu yang terkenal ini ialah batu Rosetta, yang berisi 14 garis berupa huruf-huruf hieroglif. Mengenal abjad Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno belum mengenal abjad seperti abjad kita kenal sekarang. Mereka tidak mengenal abjad sebagai lambang. Mereka mewujudkan ungkapan dalam bentuk gambar-gambar, dan bentuk gambar tersebut dapat disamakan dengan abjad, dinamai piktografi. Abjad Mesir diantaranya menggunakan perwujudan gambar binatang, burung, dan air beriak. Bentuk gambar tersebut disebut juga dengan istilah hieroglif. Sistem bilangan Mesir kuno. Angka Mesir menggunakan bilangan dasar desimal atau 10. Untuk angka 1 diwujudkan dalam bentuk tongkat sebanyak 1. Untuk angka 2 diwujudkan dalam bentuk tongkat sebanyak 2. Dan sampai angka 9 diwujudkan dengan tongkat sebanyak 9. Untuk angka 10 diwujudkan dengan bentuk setengah lingkaran. Untuk angka 100 diwujudkan dengan bentuk spiral. Untuk angka 1000 diwujudkan dengan bentuk bunga teratai. Untuk 10.000 diwujudkan dengan bentuk jari telunjuk. Untuk 100.000 diwujudkan dengan bentuk binatang, katak, atau burung. Dan untuk 1 juta diwujudkan dengan bentuk dewa atau Tuhan. Sebagai contoh, nampak pada gambar ada 1 jari telunjuk, artinya ada 1 10.000, ada 2 bunga teratai, artinya ada 2.000, ada 4 spiral, artinya ada 400, ada 2 setengah lingkaran, artinya ada 20, dan ada 7 tongkat tegak, artinya 7 satuannya. Maka dibaca menjadi 12.427. Contoh berikutnya ada 2 setengah lingkaran dan 3 tongkat tegak, maka dibacanya menjadi 23. Kemudian ada 2 spiral, 2 setengah lingkaran, dan 1 tongkat tegak, maka dibaca 221. Kemudian ada 2 spiral, 1 setengah lingkaran, dan 7 tongkat tegak, maka dibacanya menjadi 217. Pada contoh yang ini terlihat ada 2 gambar
dengan memiliki nilai yang sama, yaitu 342. Pada gambar pertama terdiri dari dimulai simbol spiral, kemudian setengah lingkaran, tongkat tegak, spiral, setengah lingkaran, tongkat tegak, spiral, setengah lingkaran. Terdiri dari ada 3 spiral, ada 4 setengah lingkaran, dan 2 tongkat tegak. Untuk gambar kedua terdiri dari 2 tongkat tegak, 4 setengah lingkaran, dan 3 spiral. Sama-sama memiliki nilai yang sama. Artinya, pada bilangan Mesir kuno tidak mengenal sistem posisi. Dimanapun kita meletakkan simbol-simbol, tetap yang terlebih dulu dibaca itu yang nilainya besar. Lambang bagi atau per. Tanda bagi atau per, misalnya 1/3, telah diketahui pula pada abjad hieroglif. Urutan pembacaan pada bangsa Mesir kuno. Urutan pembacaan huruf hieroglif berdasarkan letak dan kedudukan binatang atau burung, dimulai dari kepala ke arah ekor. Selain itu, ditentukan pula oleh garis-garis yang membatasi abjad tersebut. Kedudukan garis pembatas dapat ke arah mendatar atau tegak. Jadi, hieroglif tidak memiliki konvensi penulisan dari satu arah tertentu. Artinya, bisa ditulis dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. Operasi mengalihkan dan membagi. Matematika Mesir pada dasarnya bersifat penjumlahan. Artinya, bahwa kecenderungan matematikanya adalah menurunkan perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan berulang. Perkalian dari 2 bilangan dapat diselesaikan dengan cara menggandakan secara berurutan salah satu dari bilangan tersebut dan kemudian menambahkan pengulangan yang sesuai untuk memperoleh hasil kalinya. Mengalihkan bilangan. Contoh, berapakah hasil kali dari 12 kalikan dengan 16? Cara pertama, cara kedua, cara ketiga yaitu dengan memasukkan angka-angka ke dalam suatu kotak. 1 kali 1 sama dengan 01. 2 kali 1 sama dengan 02. 1 kali 6 sama dengan 06. 2 kali 6 sama dengan 12, ditulis 1, 2. Kemudian urutkan dari kanan ke kiri, 2, kemudian 9, kemudian 1. Maka dibaca 192, artinya 192. Cara keempat yaitu dengan melipat gandakan bilangan. Metode ini yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno. 12 kali 16. Langkah pertama yaitu tuliskan angka 1 dan 12 sebagai pengalinya. Langkah kedua, lipat gandakan angka 1 menjadi 2. 12 menjadi 24 dan selanjutnya 4, 8 dan seterusnya. Berikutnya kita lihat 12 kali 16. Lihat posisi kiri yang bernilai 16. 192, artinya 12 kali 16 sama dengan 192. Membagi bilangan. Contoh,
27 dibagi 3. Cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Cara keempat dengan melipat gandakan bilangan pembagi. 27 dibagi dengan 3. Angka pertama, ruas kiri, angka 1, ruas kanannya 3, kemudian kita lipat gandakan, 1 menjadi 2, 3 menjadi 6, selanjutnya 4, 12, selanjutnya 8, 24, selanjutnya 16, 48. Kita lihat angka 27 di sebelah kanan, ada 24 dan 3. Dan kirinya 8 dan 1, maka hasilnya 9.